Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Haji Undon Nugroho, NIM 339, mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga komersial atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Surat berharga atau commercial paper merupakan sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Pengertian surat berharga menurut para ahli, yaitu menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian surat berharga ialah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Menurut Wirjono Projodikoro, pengertian surat berharga ialah surat-surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat-surat itu juga dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai. Menurut Heru Supraptomo, pengertian surat berharga ialah surat yang dapat diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. Menurut Wiraatmaja, pengertian surat berharga ialah surat yang memiliki sifat dan nilai seperti uang tunai serta dapat dipertukarkan dengan uang tunai. Ciri-ciri surat berharga: 1. Berbentuk dokumen tertulis. 2. Harus memiliki nama. 3. Terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. 4. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. 5. Di dalamnya terdapat akta perintah atau janji membayar. 6. Di dalamnya terdapat nama orang yang membayar. 7. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Fungsi surat berharga pertama yaitu sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Kedua, sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Ketiga, sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi adalah surat bukti diri bagi pemenangnya sebagai orang yang berhak. Jenis-jenis surat berharga. Berikut macam-macam jenis surat berharga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7, diantaranya yaitu: pertama, wesel. Wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, yang diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Kedua, surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata aksep atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari pembayaran. Ketiga, cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, menggantinya pembawaannya pada saat ditunjukkan. 4. Kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas tunjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal, ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk satu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu diperlihatkan. Kelima, biliet giro, yaitu surat perintah tak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya
kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Selain yang disebutkan di dalam KUHD, ada beberapa jenis surat berharga lainnya, diantaranya yaitu biliet giro, yaitu surat perintah tak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Kredit card atau kartu kredit, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuan, yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai. Travel check atau cek perjalanan, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan itu. Konosimen, yaitu sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran, berupa formulir dan dikeluarkan oleh maskapai dan dilengkapi oleh pengirim. Charter party, yaitu perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk mengangkut orang atau barang pada waktu perjalanan tertentu. Seringkali perjanjian tertulis ini digunakan pemilik kapal sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank. Delivery order, yaitu surat berharga yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dan pemegang delivery order diserahkan barang-barang sebagai yang disebut yang diambil dari konsumennya. Yaitu yang kedua, surat yang mempunyai harga. Pengertian surat yang mempunyai harga di sini adalah sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Jadi bukan untuk atau pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuannya bukan untuk diperjualbelikan. Jika para pihak mengalihkan surat itu harus diberitahukan kepada pihak yang mengeluarkan. Mengenai pemberitahuan ini tidak terdapat pada surat berharga. Dengan kata lain, surat yang mempunyai harga atau nilai ini hanya sekedar alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Fungsi surat yang mempunyai harga, yaitu surat yang mempunyai harga diterbitkan bukan untuk sebagai alat mengganti pembayaran tunai, melainkan sebagai bukti bahwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas apa yang dinyatakan di dalamnya. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.